لا ولد العقال منه تعتبر. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, genau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faslun fi ahkamil asyribati ya. Wa fil haddi al-muta'alliqi bi syarbiha. Faslun ini adalah suatu pasal fi dalam menjelaskan fi bayan ya, dalam menjelaskan atau tentang ahkami hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan al-asyribati minuman ya. Minuman di sini saudara bukan sekedar minum. Minuman keras maksudnya, minuman yang memabukkan. Ya. Fi ahkami dalam atau tentang hukum-hukum al-asyribati minuman keras ya. Wa fil haddi dan dalam had hukuman atau sanksi ya. Al-muta'alliqi yang berhubungan bisyarbiha dengan meminumnya asyribah. Jadi minuman keras itu saudara dalam syariat Islam itu ada sanksinya. Ya. Nah, mungkin ada orang bertanya, wah kan hanya minuman keras itu kan tidak terlalu tidak seperti pembunuhan atau berzina, misalnya, pencurian, perampokan. Nah, kok lalu harus ada sanksi? Ya, memang nampaknya seperti itu. Tapi ketika orang sudah minum minuman keras, maka dia di waktu mabuk, ya orang kalau minuman keras itu kan merusak saraf otak kita. Sehingga orang itu ketika mabuk itu kehilangan kesadarannya. Baik secara penuh maupun sebagian.
Nah, ketika dia mabuk, dia bisa berbuat apa saja. Berzina, membunuh, bisa. Ini pernah ada apa? Ya, kisah ya tentang itu. Ada seorang ahli ibadah, ya. Jadi dia istiqomah ibadahnya, tapi ilmunya kurang, ya, sehingga mudah tertipu ya. Jadi beribadah itu harus berdasarkan ilmu. Kalau enggak bisa tertipu oleh setan, tertipu oleh nafsu. Bisa rusak ibadahnya. Ya. Ini ada seorang ahli ibadah. Jadi tiap hari ibadah. Zikir, wiridan, mungkin. Kemudian suatu ketika ada setan ingin menggoda dia. Tapi setan itu menampakkan dirinya seperti seorang manusia. Ya, tidak berbentuk setan. Berbentuk setan pasti orang ahli ibadah itu pasti akan menolak atau lari. Ini berbentuk manusia. Nah, ketika ahli ibadah itu sedang melaksanakan ibadahnya, wiridan, zikir, ya, di waktu khusyuk-khusyuknya, lalu setan itu ikut duduk di sampingnya sambil ya seolah-olah ya berzikir, doa, sambil nangis-nangis. Setan itu, sekalipun tangisan itu tangisan pura-pura ya, sandiwara. Nah, si ahli ibadah itu kagum ya pada setan itu, tapi tidak tahu bahwa dia setan. Tanya, sampean itu kalau berdoa kok bisa nangis-nangis? Saya ini sudah bertahun-tahun ibadah, tidak bisa nangis seperti sampean. Itu kata orang yang ahli ibadah. Ya, yang ditanya setan. Akhirnya bagaimana jawabnya setan? Ya, gampang. Kalau sampean ingin nangis-nangis seperti saya, gampang. Bagaimana? Ya, saya ini bisa nangis karena ingat dosa-dosa saya, katanya setan. Jadi kalau saya ingin ingat dosa-dosa saya pasti nangis. Maka kalau sampean ingin nangis seperti saya, berbuat dosa dulu, katanya. Berbuat dosa dulu, nanti kalau sudah berdoa, beristighfar pasti nangis. Nah, ini cara setan apa saudara? Menipu orang yang tidak berilmu. Akhirnya, oh iya ya, nah, masuk sudah, tipuan setan sudah masuk. Lalu bagaimana? Tanya lagi si ahli ibadah itu. Apa kira-kira dosa yang ingin saya lakukan, yang bisa saya lakukan? Zina. Oh, saya takut kalau zina. Zina itu terlalu besar dosanya. Akhirnya kalau gitu bunuh orang. Wah, bunuh orang itu sangat besar juga dosanya. Akhirnya kata setan, ya kalau tidak mau itu ya sudahlah, mabuk saja. Oh, kalau itu agak ringan katanya. Ya. Jadi mabuk itu dianggap ringan. Ya. Kemudian bagaimana? Akhirnya dia mabuk, minum-minuman keras, mabuk sesuai dengan sarannya setan itu. Di waktu mabuk dia tidak sadar ada orang perempuan lalu diperkosa. Ini pemerkosaan lebih daripada zina biasa. Itu ya sudah itu hilang mabuknya, dia sadar, wah saya ini sudah memperkosa orang. Karena itu ketakutan dia, takut apa saudara, dilaporkan ke hakim atau ke pengadilan, takut dihukum. Karena takut dilaporkan, maka orang yang perkosa tadi itu membunuh perempuan itu.
Jadi saking takutnya, takut dilaporkan, perempuan yang diperkosa dibunuh. Gitu. Ini berapa dosanya? Dari mabuk, memperkosa, membunuh. Jadi mabuk itu jangan dikira enteng, ringan. Itu bisa menyebabkan orang berzina, bahkan perkosa, bisa menyebabkan orang bunuh, merampok, mencuri, dan lain sebagainya. Bisa. Karena itu saudara, maka Islam, syariat Islam itu sekalipun orang kadang-kadang menyepelekan hanya mabuk saja, maka dalam Islam ada sanksinya, ada hukumannya. Gitu. Ini. Jadi karena itu saudara, sekalipun di sini ada hukuman seperti itu, ya jangan coba-coba lah. Jadi jangan nyoba-nyoba, tidak usah lah. Gitu. Diajak temannya sudah minta maaf. Gitu. Jangan ikut-ikutan. Ya, jadi ini ya. Jadi mabuk itu membahayakan sekali, karena itu ada sanksi. Nah, di sini akan dijelaskan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan tentang minuman keras yang bisa memabukkan itu. Dan hukumannya, sanksinya apa gitu. Baik. Waman syariba khomron, waman dan barang siapa syaribah, minum siapa dia man khomron akan khomer itu arak ya. Arak itu apa? Arak itu adapun khomer, arak itu al-muttakhodatu yang terbuat ya. Ya, maksudnya minuman keras yang terbuat min asiril inabi dari perasan kurma basah ya. Bukan, inab anggur ya. Anggur basah. Jadi anggur itu diperas, diproses ya, jadi mabuk, jadi mabuk. Nah, kalau belum mabuk, kalau belum jadi minuman keras, tidak apa-apa diminum. Sebab anggur itu kan halal gitu. Tapi ketika minuman keras, maka anggur itu menjadi haram bahkan najis. Jadi perasan anggur yang sudah memabukkan itu najis. Sebab tidak ada kaedah dalam fikih bagaimana itu? Setiap cairan atau kulumain muskirin najisun, setiap cairan yang memabukkan itu najis. Kalau cair, tapi kalau tidak cair tidak najis. Tapi tetap tidak boleh. Kalau ya tetap haram. Nah, ini apa? Karena ingin apa? Islam itu melarang itu untuk melindungi pikiran kita, akal kita supaya normal ya. Baik. Jadi ini khomer ya. Khomer itu minuman keras yang terbuat dari perasan anggur basah. Ya. Au syaroban muskiron ya. Au atau minum syaroban minuman muskiron yang memabukkan. Min ghairil khomri, dari selain khomer, selain arak. Jadi kalau tadi arak itu terbuat dari perasan anggur basah, saudara. Itu dikatakan khomer dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi bukan hanya khomer saja yang haram, tapi setiap minuman yang memabukkan itu haram. Contohnya, sekalipun bukan khomer, bukan terbuat dari anggur. Contohnya, kannabizi seperti tua. Kannabizi seperti tua. Tua itu apa? Al-muttakhadhi yang terbuat minazabibi dari kismis. Kismis itu anggur kering. Ya. Al-muttakhadhi yang terbuat minazabibi dari kismis atau anggur kering. Jadi pokoknya memabukkan itu tidak boleh dikonsumsi. Kalau berupa cairan tidak boleh diminum.
Kalau bukan cairan tidak boleh dimakan. Atau kalau asap misalnya tidak boleh dihirup gitu. Ya. Nah, bagaimana orang yang melanggar larangan itu? Nah, yuhaddu, maka dihad. Dihad ini diberi sanksi, diberi hukuman ya, hukuman yang ketentuannya dijelaskan dalam kitab Al-Quran atau hadis. Ya, itu had namanya. Jadi had itu ada batasan. Ya. Beda dengan sanksi pendidikan. Kalau di pendidikan tidak ada batas. Tidak ada batasan, misalnya santri melanggar diberi sanksi oleh keamanan. Itu namanya takzir, bukan had. Kalau had itu berdasarkan undang-undang gitu. Itu maka diberi sanksi, zalika syarib, diberi dihad ya, atau diberi hukuman. Zalika syaribu, siapa itu yang minum, siapa itu orang yang minum, sanksinya apa? Nah, in kana hurran arba'ina jaldatan, ini ya. In kana, jika ada siapa asyarib yang minum itu, hurran orang merdeka, hurran orang merdeka, disanksi apa? Arba'ina jaldatan, 40 kali cambukan ya. Arba'ina 40 jaldatan cambukan. Ini jika yang melanggar itu orang merdeka. Nah, kalau budak, wa'in, dan jika karena ada siapa dia asyarib, wa'in, dan jika karena apa dia asyarib, rohikon adalah budak, maka disanksi berapa? Apa? Isrina jaldatan, 20 cambukan. 20 cambukan. Jadi budak itu sanksinya separuh dari orang merdeka. Sekalipun sekarang budak itu sudah tidak ada ya. Orang sudah merdeka. Sudah. Baik. Wa yajuzu. Nah, tadi ini had ya. Had itu batas artinya. Jadi hukuman itu tidak boleh lebih dari batas itu, yaitu tadi 40 untuk orang merdeka, budak 20. Nah, kalau melampaui itu termasuk melampaui batas kezaliman. Ya. Kemudian wa yajuzu, dan boleh ya. Wa yajuzu, dan boleh ayyuballigh, apa akan menyampaikan, ayyuballigh, apa akan menyampaikan, al-imamu, siapa imam. Imam ini pemimpin pemerintah negara ya, artinya penguasa. Ya, kalau yang biasanya yang mengadili itu adalah hakim. Yang hakim itu diangkat oleh negara. Ya. Nah, boleh menyampaikan al-imam, siapa imam, penguasa, bihi, akan iya apa hadis syarbi ya, hukumannya minum minuman keras itu. Saya ulangi, wajib dan boleh ayyuballigh ya, akan menyampaikan siapa imam, alim siapa imam atau penguasa, bihi, akan hadis syarbi, hukumannya minuman keras itu, menyampaikan ke mana? Arba'ina thamanina jaldatan, 80 kali jaldatan cambukan. 80 kali jaldatan cambukan. Jadi tidak hanya 40 tapi bisa sampai 80 gitu. Tapi ini sekali lagi yang melaksanakan itu pemerintah, artinya dalam ini hakim gitu ya. Sebab ada had hukuman itu yang sampai 80, yaitu orang yang nuduh zina gitu. Maka di sini disamakan dengan itu ya.
Wa ziyadatu adapun tambahan. Wa ziyadatu adapun tambahan ala arba'ina atas 40 kali 40 cambukan. Ya, saya ulangi. Wa ziyadatu adapun tambahan ala arba'in atas 40 kali atas atau terhadap ya 40 kali cambukan fi hurrin pada orang merdeka, fi hurrin pada orang merdeka, wa isyrina dan 20 kali cambukan fi rokikin pada budak, pada budak, ala wajhi ta'ziri, ala wajhi ialah atas jalan, ala wajhi atas jalan ta'zir, at-ta'ziri ta'zir. Ta'zir apa? Ta'zir itu sanksi tapi sifatnya mendidik bukan hukuman. Ya. Kalau mendidik itu terserah yang mendidik kan itu. Tapi kalau hukuman harus mengikuti undang-undang, itu bedanya. Maka dari itu di sini yang kalau lebih dari had tadi itu dikatakan takzir bukan had. Ya. Nah, tapi ada pendapat lain, wakil dikatakan azyadatu adapun tambahan, adapun tambahan alama dzikra terhadap apa yang telah disebutkan. Azyadatu adapun tambahan alama dzikra terhadap apa yang telah disebutkan, yaitu 40 kali gitu. Haddun adalah had, artinya hukuman bukan pendidikan, bukan pembelajaran. Ada yang berkata begitu. Wa ala hadza atas pendapat ini. Wa ala hadza atas pendapat ini, pendapat kil ini ya. Yamtani'u tercegah. Yamtani'u tercegah. An-naksu mengurangi, an-naksu mengurangi anha dari itu, dari ziyadah tadi, dari tambahan itu. Artinya memang harus 80 gitu. Nah, itu kalau dianggap had semua. Tapi kalau tambahannya dianggap takzir, maka bisa saja tanpa tambahan atau pakai tambahan, terserah apa kebijaksanaan dari hakimnya gitu. Baik. Nah, ini saudara tentang hukuman minum minuman keras. Nah, sekarang karena ini harus melalui pengadilan, ya tentu ada pembuktian. Gitu. Tidak bisa asal tuduh, ya. Asal tuduh, asal tangkap tidak bisa. Baik, apa pembuktiannya? Wajibu dan wajib. Wajib dan wajib al-haddu apa had, jadi hukuman. Alai atas dia siapa? Syaribil muskiri. Orang yang minum minuman keras. Ya, yang minum minuman keras. Jadi orang minum minuman keras itu wajib dihukum, tapi ada bukti. Apa buktinya? Bi'ahadi amroini. Bi'ahadi dengan salah satu amroini, dua hal, artinya dua bukti. Bi'ahadi dengan salah satu amroini, dua hal, dua bukti. Tanpa bukti tidak boleh dihukum. Apa yang pertama? Bil bayinati, dengan adanya saksi. Bil bayinati dengan saksi. Bayinani dalam masalah ini disebut saksi. Saksi itu ay rajulaini, artinya dua orang laki-laki. Ya. Rajulain, dua orang laki-laki, yasyadani, yang bersaksi siapa keduanya. Yang bersaksi siapa keduanya rajulain bisyarbi, dengan diminumnya ma dzikra, apa yang telah disebutkan. Saya ulangi, rajulain ini saksi. Itu rajulain terdiri dua orang laki-laki, yasyadani, yang bersaksi siapa keduanya, bisyurbi, dengan diminumnya ma dzikra, sesuatu yang telah disebutkan, yaitu apa? Minuman keras tadi. Jadi saksi itu untuk bisanya dilaksanakan hukuman, ini harus ada saksi paling sedikit dua orang, dan itu semua laki-laki. Ini ya. Ini satu. Nomor dua, awil ikrori, atau dengan pengakuan. Awil ikrori atau dengan pengakuan. Ini yang kedua. Minasyaribi, dari orang yang minum. Minasyaribi, orang yang minum. Bi annahu, mengaku di annahu
Bi'annahu dengan sungguhnya dia syariba meminum siapa dia muskiron akan minuman yang memabukkan. Muskiron yang memabukkan. Jadi kalau tidak ada saksi maka bisa dihukum dengan pengakuannya sekalipun tidak ngaku secara langsung. Misalnya ada orang ya bilang pada teman-temannya, wah tadi malam saya pesta apa? Pesta miras. Jadi saya mabuk berapa kali umpamanya. Nah, kemudian didengar oleh 2 orang, dilaporkan ke pengadilan. Nah, itu bisa dihukum. Ya. Atau pengakuan, sebab pengakuannya itu ya. Sekalipun yang melaporkan itu bukan saksi, tidak melihat dengan mata kepala, tapi dia bersaksi dengan pengakuannya itu. Gitu. Yang disaksikan pengakuannya. Jadi yang bisa saja saksi itu menyaksikan perbuatannya sedang dia mabuk atau tidak sedang mabuk tapi cerita kepada temannya, pengakuan. Gitu. Jadi 2 ini. Jadi seorang hakim tidak boleh menghukum pemabuk dengan hanya duga-duga. Ya. Karena itu fala yuhaddu, maka tidak bisa dihukum siapa asyarib, peminum itu. Bisyahad rajulin, dengan persaksian seorang laki-laki, wa imra'atin, dan seorang perempuan. Tadi kan 2 orang laki-laki semua ya. Maka kalau yang satu laki itu perempuan itu tidak cukup, dianggap tidak cukup. Atau wala dan tidak pula bisyahadati, dengan persaksian imra'atani, 2 orang perempuan. Ya. Wala dan tidak pula, ini ada 3 ya. Wala dan tidak pula biyaminin, dengan sumpah. Biyaminin dengan sumpah mardudatin, yang dikembalikan pada yang yang dituduh ya, dikembalikan dituduh. Jadi yang misalnya ketika kita nuduh si A mabuk, lalu disuruh sumpah, saya tidak mau misalnya ya. Lalu dikembalikan pada yang dituduh supaya dia bersumpah bahwa dia tidak mabuk. Nah, jadi namanya ya wala bi ilmil qadhi, dan tidak pula dengan sekedar tahunya hakim. Wala dan tidak pula bi ilmi, dengan tahunya hakim. Tahu apa? Tahu mabuknya itu. Jadi umpamanya ada seorang hakim sedang lewat di tempat, kemudian melihat si A mabuk. Hakimnya sendirian, saudara. Tidak ada orang lain. Tidak bisa hakim itu lalu mengadili si pemabuk itu kalau pengadilan. Ya, kenapa? Karena ini harus proses hukum, harus diadili, harus ada bukti. Nah, ini memang berat nuduh-nuduh orang itu. Ya. Wala bi ilmi ghairi, dan tidak pula dengan tahunya selain hakim, selain qadhi. Tanpa saksi. Tapi kalau ada saksi 2 cukup. Baik. Wala yuhaddu, dan tidak dihukum. Dan tidak dihukum aidon juga. Asyaribu, siapa yang minum, siapa orang yang minum, bil qai, sebab muntah. Ya. Bil qai, sebab muntah. Ada orang muntah, ternyata muntahnya itu ada araknya. Wal istingkahi, dan sebab dimuntahkan, direkayasa, dimuntahkan, ya mungkin dengan cara-cara tertentu. Misalnya ini ya, kita tidak ingin bermaksud muntah, tapi kemudian dimasuki jari-jari ke dalam sini, ini bisa muntah. Ini istingkah. Ya,
biayyashumma dengan harus mencium, biayyushammah gitu ya. Biayyushammah dengan harus apa? Dicium, tercium minhu dari syarib royatul khamri. Oh, istingka ini saudara begini ya. Tercium ya, tercium. Misalnya harus tercium minhu dari syarib royatul khamri, apa baunya arak. Ya dia tadi kan koi, kalau koi itu muntah ya. Baik muntah sendiri atau memang dimuntahkan. Kemudian yang kedua ini tidak muntah tapi tercium bau arak gitu. Ya. Baik. Istingkah. Ya, dengan terciumnya bau arak gitu. Dari mulut dia, itu istingkah namanya. Ya, biasa min ru'yatul khamri. Nah, tapi ada istiqo juga dimuntahkan, ada. Muntah itu bisa dibuat-buat, bisa diusahakan gitu. Jadi muntah termasuk terciumnya bau arak dari mulut seseorang itu bukan bukti yang kuat untuk apa saudara? Untuk menghukum seseorang. Gitu. Jadi saudara nuduh-nuduh orang itu tidak boleh ya, nuduh apa saja. Ya, itu bisa kena sendiri. Kalau mengingatkan orang tidak apa-apa. Melihat orang berbuat mabuk-mabukan, kemudian kita ingatkan, tidak masalah. Wajib malah kalau berani ya. Tapi kalau melaporkan dia ke pengadilan, kita sendirian tidak ada saksi lain, kita yang dihukum. Gitu. Ya. Baik, faslun fi qat'is syarikati. Wallahu a'lam. Ya Rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah wa ya Rabbi irham bi husni khotimati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi. Babun nahyi an tawliyatil imarati wal qada'i. Ya. Ini sebelum. Ya ini hadis sebelumnya masih tinggal satu. Ya, kalau musannif wa Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa Aisyah diriwayatkan dari Siti Aisyah, istri Nabi ya. Radhiyallahu, semoga ridha siapa Allah taala anda akan beliau. Siti Aisyah. Qalat, berkata siapa Siti Aisyah? Qala, kata Siti Aisyah, qala bersabda Rasulullah. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sabda Rasul, "Idza aradallahu bil amiri khairan, ja'ala lahu wazira sidqin." Ya. Idza apabila arada, menghendaki, Allah, siapa Allah? Idza aradallah, bila menghendaki siapa Allah, bil amiri, pada seorang amir, penguasa, pemimpin negara. Menghendaki apa? Khairun, akan kebaikan. Khairun, akan kebaikan. Jadi maksudnya, jika Allah menghendaki baik atau kebaikan pada seorang penguasa,
Bagaimana caranya? Ja'ala lahu wazira sidqin. Ja'ala maka membuat, ya, ja'ala maka membuat siapa Allah lahu bagi dia amir, bagi penguasa tadi, membuat apa Allah? Wazira sidqin, akan wazir, pembantu, ya. Menteri itu pembantu presiden kan, ya. Jadi kalau gubernur ada wakil gubernur, ada staf-staf itu, ya, membantu sidqin yang benar atau yang baik, ya, sidqin yang benar, ya. Bagaimana ciri pembantu yang benar atau baik itu? Cirinya apa? Inna siha dzakarahu. Inna siha, jika lupa siapa dia amir. Inna siha, jika lupa siapa dia amir, artinya berbuat kekeliruan, berbuat salah misalnya penguasa itu. Dzakar, maka mengingatkan siapa wazir itu. Dzakar, maka mengingatkan siapa wazir itu kepada amir. Kepada amir. Jadi jika penguasa itu sedang berbuat keliru atau berbuat salah, diingatkan oleh pembantunya itu. Nah, jika lupa, dan jika ingat siapa amir, ingatnya tidak lupa, tidak berbuat keliru maksudnya. Wa in dzakara, jika ingat siapa amir tidak berbuat salah, aana, maka membantu siapa wazir, aana membantu siapa wazir akan kepada amir itu, kepada amir. Ya. Jadi apa artinya? Pembantu yang baik dari suatu penguasa itu pembantu yang selalu menginginkan kebaikan pada penguasa itu. Artinya bernasihat, selalu bernasihat. Nasihat itu apa, saudara? Nasihat itu maksud baik, ya, maksud baik. Sebab begini, ada orang bermaksud baik, ada orang yang hanya ingin menyenangkan, ya. Nah, pilih mana? Kita harus pilih orang yang bermaksud baik. Kalau pilih yang menyenangkan, akhirnya orang itu pura-pura munafik pada kita. Ya, kalau depan kita dia seperti setia, di belakang kita dia khianat. Nah, kalau pembantu yang baik, dia itu apa, saudara? Ya, selalu memberi nasihat. Artinya apa? Selalu bermaksud baik. Kalau kebetulan kita itu berada di jalan yang benar, dia menolong, membantu kita dan mendorong. Tetapi kalau kita keliru, dia mengingatkan, sekalipun apa? Ya, diingatkan orang itu kan tidak enak, ya. Apalagi sedang jadi penguasa, ya. Penguasa, presiden diingatkan oleh menterinya. Ya, itu kalau orang yang gengsian tidak mau, saudara. Ya, baik. Jadi ini, maka penguasa yang punya pembantu yang baik, yang selalu mengingatkan ketika dia keliru dan selalu membantu ketika dia berlaku benar, itu adalah tanda bahwa penguasa itu dikehendaki baik oleh Allah. Nah, sebaliknya, wa idza arada bihi ghairu dzalika, wa idza dan apabila arada bermaksud menghendaki siapa Allah, wa idza dan apabila arada menghendaki siapa Allah, bihi pada amir itu, pada penguasa itu, menghendaki apa? Ghairu dzalik, selain itu khairon, selain itu kebaikan. Apa? Selain kebaikan ya keburukan. Bagaimana? Ja'ala maka membuat siapa Allah. Ja'ala maka membuat siapa Allah lahu bagi dia amir wazir su'in, akan pembantu yang buruk. Wazir su'in, pembantu yang buruk. Jadi su'in lawannya sidqin. Buruk artinya tidak bernasihat. Apa
ciri-cirinya pembantu yang buruk itu. Cirinya ini, innasya lam yudzakirhu. In jika nasya lupa siapa dia amir, lupa sehingga dia berbuat salah, berbuat keliru. Bagaimana? Lam yudzakir, maka tidak mengingatkan siapa wazir. Lam yudzakir, maka tidak mengingatkan siapa wazir akan kepada amir itu, dibiarkan saja. Sekalipun penguasa itu berbuat salah, dibiarkan, bahkan disenang, dipuji-puji gitu. Ya. Nah, sebaliknya wa in dzakara, dan jika ingat siapa amir, wa in dzakara, jika ingat siapa amir, artinya amir itu sadar tidak berbuat salah, tidak berbuat keliru, lam yu'in, maka tidak membantu siapa wazir, lam yu'in, tidak membantu siapa wazir kepada amir itu, kepada penguasa itu. Ya mungkin itu hanya ada apa ya, ada udang di balik batu lah gitu. Dia dekat-dekat dengan penguasa, ingin mendapat sesuatu, ya, tidak mau mengingatkan penguasa itu. Pokoknya yang penting dapat sesuatu. Nah, ini ciri dari pembantu yang buruk. Nah, tentu saudara, kita umpamanya kita jadi penguasa, harus mau kita itu diingatkan. Jangan mentang-mentang penguasa, tokoh lalu tidak mau diingatkan. Lah ini orang yang tidak tahu diri namanya. Ya, setinggi apapun kedudukan kita ini tetap manusia yang pasti bisa berbuat salah. Karena itu kita harus mau diingatkan ketika kita salah, dan harus mau introspeksi, ya, introspeksi, mengkaji diri untuk memperbaiki. Ya tentu saudara, cari orang yang tulus. Artinya membantu kita itu bukan karena ada maunya gitu. Baik. Rawahu Abu Dawud, rawahu meriwayatkan akan hadis ini Abu Dawud, dan siapa? Imam Abu Dawud, bi isnadin, dengan sanad rangkaian perawi, jayyidin, yang baik, ala syarti muslimin, atas syarat Imam Muslim, yaitu perawi-perawinya. Jadi saudara, kalau kita kebetulan jadi penguasa, punya tanggung jawab apa? Jadi tokoh. Kita ini harus mau diingatkan dan mau introspeksi. Dan untuk itu kita perlu mencari orang yang bisa mengingatkan kita. Ya, sebab kadang-kadang kita ini tidak tahu kekurangan diri kita saudara. Ya, kesalahan kita tidak tahu, karena manusia itu memang egois ya. Egois itu apa? Merasa dirinya benar terus, merasa dirinya baik terus. Itu manusia. Maka karena itu supaya tidak keterlaluan egois kita harus selalu introspeksi dan minta orang lain untuk mengingatkan kita. Dan itu adalah pembantu kita namanya kalau begitu. Maka pembantu itu harus cari yang baik. Kemudian babun nahi an tawlatil imarati. Sudah. Wallahu a'lam. Fa rabbi waffiqni li taqwaka ya Allah. Wa ya rabbi irhamni bi husni khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya. Qala inni uridu an unkihaka ehdab natayahatain. Ya. Ini lanjutan dari cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Syuaib. Ya. Ini ceritanya kan sudah dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Ya, Nabi Musa itu memberi bantuan kepada dua putrinya Nabi Syuaib ketika mau memberi minum kambingnya ya. Nabi Syuaib sudah sepuh. Jadi putrinya yang mengembalakan kambingnya itu. Nabi Musa memberikan bantuan, karena itu akhirnya dipanggil dan Nabi Syuaib diundang ke rumahnya. Lalu Nabi Syuaib karena sudah tahu apa keadaan Nabi Musa, akhlaknya, lalu Nabi Syuaib ingin mengawinkan Nabi Musa itu dengan salah satu putrinya. Nah, kata Nabi Syuaib, qala berkata siapa? Nabi Syuaib kepada Nabi Musa. Apa katanya? Kata Nabi Syuaib, ini sungguhnya aku Syuaib. Uridu, bermaksud siapa aku Syuaib? Bermaksud apa? An akan ungkihah, mengawinkan siapa aku kah akan kau ya. An ungkihaka akan mengawinkan siapa aku akan kau, artinya ingin engkau saya kawinkan, mengawinkan engkau dengan salah satu ibnataya, dua putriku. Dengan salah satu ibnataya, dua putriku. Hatain, yang ini, dua putriku ini, kan dua tadi ya, dua putri yang membantu Nabi Syuaib karena Nabi sudah sepuh. Dua putrinya itu yang mengembalakan kambingnya ya, sebab memang usaha waktu itu ya kambing itu, gembala kambing. Wahia, adapun itu salah satu itu al-kubra, yang lebih besar, yang lebih tua. Atau ini mungkin agak ragu ya mufassir. Atau asur, atau yang lebih muda. Jadi itu kan sesaudara, ada yang kakaknya, ada adiknya. Jadi Nabi Syuaib katanya, saya ingin mengawinkan engkau Musa dengan salah satu dua putriku ini. Mas kawinnya apa? Ala antajuroni. Ini ya. Ala, atas mas kawin, gitu saja. Ala, atas mas kawin. Antajuro, akan apa? Menjadi buruh, gitu ya. Menjadi buruh siapa engkau Musa ni padaku. Takuna, ada siapa engkau Musa ajiran sebagai buruh li bagiku. Buruh itu artinya apa? Orang yang diupah itu buruh. Jadi buruh itu orang yang diupah, baik rendahan maupun yang tinggi. Jadi misalnya direktur suatu perusahaan itu sebetulnya buruh, karena dia diupah. Jadi jangan menganggap buruh itu adalah yang rendah saja gitu. Direktur atau ya pokoknya orang-orang yang bekerja dengan diupah itu buruh. Nabi Syuaib ingin mengawinkan Nabi Musa dengan salah putrinya. Mas kawinnya apa? Agar Nabi Musa itu mengembalakan kambing sebagai buruh Nabi. Artinya apa? Mas kawin itu kan harus dibayar ya. Bisa uang, bisa lain-lain. Tapi bisa jasa. Ya. Misalnya mengembala kambing itu kan jasa. Ya. Ya. Jadi Nabi Syuaib itu kan sudah sepuh. Beliau itu sudah tidak bisa lagi mengembalakan kambing sendiri.
Karena itu sebelum adanya Nabi Musa yang mengembalakan kambingnya Nabi Shu'aib itu putrinya dua itu. Nah sekarang ketika Nabi Musa sudah datang ke sana, maka Nabi Shu'aib ingin mengganti pengembalaan kambing itu dari putrinya ke Nabi Musa gitu. Ya. Jadi dan itu akan dijadikan mas kawin. Ya. Jadi mas kawin itu tidak harus berupa uang, benda, tapi bisa berupa jasa. Ya. Tapi jasa yang betul-betul bisa apa? Bernilai ekonomi gitu. Misalnya ada orang kawin, orang itu tidak bisa baca Quran, misalnya gini ya. Sedangkan calon suaminya itu pintar baca Quran. Terus wali nikahnya yaitu ayahnya si perempuan mengawinkan. Wahai si fulan, kamu saya kawinkan anak saya dengan mas kawin, kamu harus mengajarkan Al-Quran kepada anak saya 30 juz. Nah ini kan jasa itu saudara, ngajar Quran itu jasa. Ya, tapi jasa itu harus betul-betul punya nilai. Nah, kalau hanya baca Fatihah 3 kali ya itu kan ya tidak ada nilainya, terlalu kecil gitu. Tapi sebaiknya saudara, kalau bisa mas kawin itu harus berupa benda. Soal ditambah jasa nilai, silakan gitu. Baik, jadi ini mas kawinnya pakai jasa mengembala kambing ya. Takuna ajir agar atas ada siapa engkau Musa ajiron sebagai buruh, artinya yang diupah li bagi saya fi ra'yi wa nami dalam mengembala kambingku, kata Nabi Shu'aib. Berapa? Mengembala kambing berapa waktu, berapa masa? Sama niyata hijajin, 8 tahun. Kira-kira bagaimana? Ya, kalau kita kawin lalu oleh mertua disuruh mengembala kambing 8 tahun sebagai mas kawinnya. Ya, kira-kira siap atau enggak gitu. Ais ini artinya tahun. Hijjat ini haji itu ya 8 tahun. Haji itu kan setahun sekali. Nah, kemudian selanjutnya fa'in atmamtah, maka jika menyempurnakan siapa engkau Musa, ini masih kata Nabi Shu'aib. Fa'in, maka jika atmamta menyempurnakan siapa engkau Musa, ashron 10 tahun, ashron 10 tahun, menyempurnakan apa? Ngembala kambing 10 tahun. Ayro ya ashri sinin, artinya mengembala kambing 10 tahun. Famin indik, maka itu apa saudara? Ya, maka dari engkau, famin indik, maka dari sisimu, artinya tersangkau sudah. At-tamamu, adapun menyempurnakan itu, adapun menyempurnakan itu. Ya. Jadi apa artinya? Kata Nabi Shu'aib, kamu saya kawinkan dengan salah satu anak perempuan saya, dengan mas kawin kamu mengembala kambing saya selama 8 tahun. Tapi kalau kamu mau menyempurnakan 10 tahun silahkan, terserah kamu. Nah, ini 2 pilihan kan. 8 tahun itu paling sedikit, tapi bisa 10 tahun. Wama dan tidak uridu, bermaksud siapa saya, kata Nabi Shu'aib, an asyukko, untuk memberatkan, agar untuk memberatkan siapa aku Shu'aib alaika kepada engkau Musa, bistiratil ashri, dengan mensyaratkan 10 tahun itu, bistiratil nanti 10 tahun. Ya. Jadi kamu diberi pemilihan antara 8-10, kamu supaya bisa milih. Kalau dipastikan 10 tahun kan mungkin itu terlalu lebih berat gitu.
Satajidu akan mendapati siapa engkau Musa. Satajidu akan mendapati siapa engkau Musa, ini akan aku Syuaib, insya Allah, jika Allah berkehendak. Insya Allah ini sudah litabarruk. Litabarruki, untuk tabarruk. Apa tabarruk? Memohon barokah dari Allah dengan menyebut kata-kata insya Allah. Gitu. Sebab di sini insya Allah ini mestinya digunakan untuk sesuatu yang akan datang, ya, bukan yang sekarang atau yang sudah lewat, apalagi sudah lewat. Jadi insya Allah ini kan jika Allah berkehendak. Nah, kalau sudah lewat sekarang kan sudah itu kehendak Allah gitu, takdirnya yang akan datang biasanya gitu. Tapi ini digunakan Nabi Syuaib tidak hanya untuk yang akan datang, tapi untuk masa lalu dan masa sekarang. Jadi kata Nabi Syuaib, satajidu akan mendapati siapa engkau yang akan aku, insya Allah, jika berkehendak siapa Allah, minas sholihin, mendapati minas sholihin termasuk orang-orang yang soleh. Nah, antara lain apa ciri orang soleh? Al-wafina bil ahdi. Al-wafina, orang-orang yang memenuhi bil ahdi, akan janjinya. Jadi orang soleh itu termasuk salah satu cirinya memenuhi janji. Jadi artinya apa? Ya tadi Nabi Syuaib kan menentukan mas kawin 8 tahun atau 10 tahun. Jadi ada 2 pilihan. Nah, jadi Nabi Syuaib tidak akan berubah, mengubah itu menjadi 10 tahun misalnya. 8 tahun atau 10 tahun. Baik. Ya. Lalu Nabi Musa menjawab, qala Musa berkata Nabi Musa, dzalika alladzi qultahu, dzalika adapun itu apa? Alladzi qultahu, apa yang mengatakan siapa engkau, hu akan ladzi, akan perkataan itu. Artinya tadi bahwa Nabi Musa mas kawinnya itu antara 10, 8 dan 10 tahun. Yang kau katakan itu baini wa bainaka, adalah perjanjian di antara saya dan engkau, saya Nabi Musa dan engkau Nabi Syuaib. Artinya bukan tidak harus 8, tidak harus 10, terserah nanti. Gitu. Ayyamal ajalaini, yang manapun di antara 2 waktu itu, 2 tempo. Ayyam, ayat kepada yang manapun, al ajalain, dari 2 tempo, yakni as-samana, yaitu 8 tahun, awil asyru, atau 10 tahun. Qadha itu menyelesaikan siapa saya, ya, qadha itu menyelesaikan siapa saya, bihi akan, iya apa saudara, masa itu ay farautu, artinya selesai siapa saya min, dari waktu itu, fala udwana alaih, maka tidak ada pelanggaran adanya tetap atas saya. Artinya saya andaikan hanya melaksanakan 8 tahun, saya tidak melanggar. Ya kalau 10 tahun jelas itu lebih. Tapi andaikan 8 tahun, sebab itu tadi kan tawarannya begitu. Bitola biziyadati, pelanggaran bitola biziyadati, dengan meminta tambahan alai terhadap tempo tadi. Ya. Ayyamal ajalan, ya, ayyama itu dari kata ayun. Ayun itu termasuk isim syarat, ya. Isim syaratin yang punya jawab, saudara, yang bermakna yang mana atau apapun. Tapi kemudian diberi ma itu zaidatun, ya. Zaidatun, ma tambahan, ya. Jadi tidak ada maknanya ma itu, saudara.
Ya. Jadi yang manapun ya, di antara dua tempo 8 dan 10 tahun ro'yuhu apa saudara? Mengembala kambing itu. Aku selesaikan, maka itu tidak ada tuntutan padaku artinya. Ya. Wallahu adapun Allah ala ma naqulu, ala ma atas apa, artinya perjanjian, naqulu yang mengatakan siapa kita itu siapa, ana wa anta, saya Nabi Musa, wa anta dan engkau Nabi Syuaib, wakilun maha dipasrai, ay hafizun artinya penjaga, au syahidun atau menjadi saksi. Jadi Allah itu yang akan menjadi saksi atas perjanjian itu. Ini kan 8 tahun, lama saudara. Kemudian wakana mana? Fatamma al-aqdu bidzalik, fatamma maka menjadi sempurna, jadi selesai artinya al-aqdu apa akad nikah bidzalik dengan itu ijarah itu tadi apa antak juroni tadi sebenarnya. Sudah. Ya, jadi ini saudara, dari ini dapat kita ambil pelajaran bahwa mencari jodoh untuk diri kita sendiri maupun anak itu cari orang yang baik-baik. Nabi Musa ini kan orang-orang baik-baik. Seperti ceritanya putranya itu. Nah, kemudian mahar itu, mas kawin itu tidak selalu berupa barang, tapi bisa berupa jasa. Gitu. Tapi yang punya nilai, kalau hanya terlalu sedikit, ya itu tidak apa sih? Ya ada yang mengatakan tidak sah. Ya. Baik. Wa amara Syuaib ibnatahu, sudah, wallahu a'lam. Kalamun qadimul yamallu sama'uhu tanazzaha anqa wa fi'li wa niyyah li ashtafi minkum lida'i wa nuru dalilul qalbi 'inda jali wa hara fa ya rabbi matini bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukalla wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bi husni khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.